Kisah akan berfokus pada seorang penjaga di sebuah hotel. Ia bernama Bart, di mana dia mengidap sindrom Asperger atau lebih dikenal dengan penyakit autis, di mana dirinya secara diam-diam menaruh beberapa kamera di sebuah kamar dan memperhatikan tingkah laku para tamu. Sindrom Asperger ini merupakan gangguan pada sistem saraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga dengan cara ini Bart berharap bisa memahami interaksi antar manusia agar kondisinya bisa sedikit membaik. I will be right there. Suatu malam, ada seorang wanita yang memesan kamar di hotel tersebut, di mana Bart lagi-lagi memperhatikannya dari sebuah laptop. Bahkan ia juga melanjutkan menonton dari rumahnya, dan alangkah terkejutnya Bart ketika melihat ada seorang pria yang merupakan suami si wanita, di mana mereka berdua terlibat pertengkaran yang biasa terjadi antar pasangan. Hingga tak lama kemudian Bart pun melihat sebuah pistol yang terjatuh di dalam tas, sehingga Bart langsung kembali menuju ke hotel saat itu juga. I'm okay. Come on. Ya, si wanita tersebut ditemukan sudah tergeletak tak bernyawa, sehingga Bart dengan cepat mencoba mengambil memory card di beberapa bagian kameranya. Namun tiba-tiba saja ada orang lain masuk, sehingga Bart yang terkejut tak sengaja menjatuhkan memory card dari kameranya yang lain. Bart pun ditemui oleh seorang detektif bernama, kita panggil saja Rizal, di mana beliau mengajukan beberapa pertanyaan terkait kenapa dia bisa berada di tempat kejadian. Namun setelah Rizal mengetahui kondisi Bart, ia pun langsung melepaskannya. That is also a very complicated question. Got it. Akibat kejadian tersebut, Bart pun dipindahkan dari hotel berada saat ini menjadi ke hotel yang lebih kecil di dekat rumahnya. Namun Bart tidak merasa keberatan apa yang bos lakukan terhadapnya. So I think moving you to a different location. Okay. Malam pertamanya di hotel baru yang ia tempati, dia kedatangan seorang wanita cantik bernama Andrea yang memesan kamar di hotel itu, di mana dia nampak sangat baik dan humble kepada Bart yang sedang menjaga hotelnya. You're new here, right? Have you stayed with us before, Miss Rivera? Yeah. It's nice to meet you. Yeah, I'll find it. Thanks. Keesokan harinya di saat Bart pergi ke Alpa, di sana dia bertemu lagi dengan Andrea, di mana dia nampaknya memiliki sedikit ketertarikan kepadanya yang terlihat dari raut wajahnya. Well, now I know. Yes. I talk too much. No, you don't. And then I don't talk. Hey, it's okay. Really. Okay. Bye. Bye. Sesampainya di rumah, Bart berniat melihat rekaman pada malam kejadian itu. Namun seketika ia pun terkejut melihat salah satu memory cardnya tidak ada, yang tak sengaja terjatuh pada malam itu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ternyata Rizal dan beberapa penyidik menemukan sebuah memory card yang terletak di sana. Rizal pun menemui suami si wanita, yang mana seperti yang kita tahu, suaminya inilah pelaku dari pembunuhan tersebut. Dan saat dirinya melihat rekaman video tersebut, dia pun merasa lega karena rekaman itu hanya memperlihatkan bagian bawah atau kaki mereka pada malam itu. What are you waiting for? Arrest him. But, that doesn't mean he did anything, does it? Singkat cerita, malam pun tiba. Bart terlihat sudah berada di tempat kerjanya, di mana Andrea terlihat sangat kelelahan karena kurang mendapat pemasukan dari om-om alias gadunnya. Dan setelah tiba di kamarnya, Bart terus memperhatikannya.
Tak lama kemudian Andrea pun menemui Bart untuk memintanya menemaninya. Namun Bart nampak masih malu-malu walaupun Andrea terlihat sedikit menggodanya. I couldn't sleep. That's too bad. Thanks. Terlihat Andrea berenang di kolam hotel dengan tanpa busana atas, di mana Bart tiba-tiba saja sudah ada di sana membawakan sebuah handuk untuk Andrea agar tidak kedinginan. Come here. Sit. Dan dari situ mereka berdua pun mengobrol ria panjang lebar, di mana Bart ingin mempraktikkan hal yang sering dilihatnya, yaitu mencium seorang perempuan. Bart nampak merasa bersalah atas hal itu, namun Andrea yang baik hati, lemah lembut, justru membimbingnya dan cukup pengertian dengan hal itu. Bart. Keesokan harinya, Bart yang baru pertama merasakan jatuh cinta pun langsung pergi ke butik untuk memesan sebuah jas, di mana dia bermaksud ingin berdandan rapi dan mengajak Andrea untuk pergi berkencan. I want to smell like this. Dan apa yang terjadi setelah dirinya sudah rapi dengan rambut yang sudah digolep, Bart justru tak sengaja melihat Andrea tengah bersama dengan pria lain di dalam kamar hotel yang entah siapa itu. Bart yang sakit hati pun memutuskan untuk pulang saja ke rumahnya, dan lagi-lagi ia dikejutkan dengan adanya Rizal yang menggeledah komputernya. Ia bermaksud ingin memeriksa rekaman pada kejadian malam itu. Hey, Bart, your hard drive's empty. Yes, I wiped it. And you wiped everything? Yes. Namun karena hard drive-nya sudah kosong dan Bart terus mendapat simpati dari orang-orang, sehingga Rizal pun tak bisa berbuat apa-apa dan lagi-lagi harus membiarkan Bart pergi begitu saja. Well, see, Bart, I don't believe that. I don't believe you. Well, Yeah, they can't be, Bart. and then what? And then what happened? Dan ternyata Bart yang pintar pun menyembunyikan hard file-nya di tempat lain, di mana di situ terdapat banyak sekali video para tamu yang menginap di hotel tersebut. Bart yang penasaran pun mencoba kembali untuk memeriksa satu persatu rekamannya, hingga tepat pada saat dia melihat satu video. Di situ dia tak sengaja melihat Andrea tengah bersama suami dari si wanita yang tewas pada malam itu, yang faktanya adalah pertengkaran pada malam itu yang mengakibatkan si wanita tewas tidak lain dan tidaklah bukan gara-gara si pelakor Andrea ini. Setelah melihat kejadian itu, Bart pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai penjaga hotel dan memilih untuk tinggal di rumah saja bersama ibunya. Sementara itu, di sisi lain Andrea terlihat bersama si pria alias suami dari si korban, yang mana ternyata tujuan Andrea mendekati Bart adalah untuk mendapatkan rekaman video pada malam itu agar si pria bisa lolos dari jerat hukum tanpa adanya bukti. Dan dengan rasa cinta dan kasih sayang sebagai seorang pelakor, Andrea pun menemui Bart ke rumahnya dan mencoba kembali mendekati Bart untuk mendapatkan rekaman tersebut. Looking for Bart? And who are you? Andrea? I'm a friend of his. Is he home? Sesampainya di rumah Bart setelah bertemu Bart yang sudah kepalang nyeri hati pun enggan untuk menemuinya, yang karena Andrea tak bisa berbuat apa-apa, ia pun memutuskan untuk tak mengganggu dirinya lagi dan pergi saat itu juga. Bart, I'm sorry. I'm very sorry for everything. Because you're a nice person.
Pada suatu malam saat Bart iseng membuka untuk memeriksa kameranya yang masih aktif di kamar Andrea, ia melihat Andrea tengah bertengkar dengan si pria itu, dan saat si pria memukulnya, Bart yang masih mempunyai hati nurani pun langsung segera pergi ke hotel karena takut jika Andrea dihabisi oleh si pria tersebut. Beruntung dia berhasil datang tepat waktu di mana si pria sempat mencekiknya, namun ketika si pria melihat tingkah aneh Bart, ia yang kebingungan pun memutuskan untuk pergi saat itu juga. I'm okay. Andrea pun bertanya kepada Bart kenapa dirinya bisa datang tepat waktu. Bart pun akhirnya jujur tentang beberapa kamera yang ada di kamarnya, sehingga hal itu membuat Andrea menjadi marah. Bart? Bart! I can show You fucking recorded this? What's the matter with you? Di saat Andrea marah, Bart pun mengajak Andrea untuk pergi ke rumahnya dan langsung menunjukkan sebuah hard drive dan memperlihatkan sebuah rekaman saat si pria tersebut membunuh istrinya sendiri. Andrea pun dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya, dan sebenarnya Andrea sudah tahu bahwa gadunnya itulah pelaku dari pembunuhan istrinya, di mana Bart mengajak Andrea untuk pergi ke polisi dan menyerahkan rekaman tersebut kepada detektif Rijal. Namun Andrea yang terlihat masih shock membuat Bart tak tega jika harus pergi ke kantor polisi malam-malam seperti ini, dan lebih memilih untuk tidur tepat di sampingnya dan menunggu esok tiba. Singkat cerita, pagi pun tiba. Bart terlihat baru bangun dengan tidak adanya Andrea di sana, di mana pada saat dia melihat hard drive-nya juga sudah hilang karena ternyata Andrea mengambil hard drive tersebut dan menyerahkannya kepada si pria, sehingga bisa disimpulkan bahwa kejadian semalam hanyalah sandiwara atau rencana dari mereka berdua. All done? Andrea pun meletakkan pakaian Bart di kamar tidurnya dan sengaja meletakkan kameranya di lantai, sehingga saat Rijal memeriksanya, ia akan menganggap bahwa Bart telah pelaku sebenarnya dari pembunuhan tersebut. Tak hanya itu saja, Andrea juga meletakkan pistol yang dipakai pacarnya pada malam itu agar pada saat Rijal datang ke sana, Bart benar-benar menjadi tersangka atas kasus kematian si wanita tersebut. Namun tidak semudah itu Ferguson. Bart yang pintar ternyata masih memiliki memori card yang dia simpan di tempat lain, sehingga saat Rijal datang untuk menangkapnya, Bart sudah tidak ada di sana. Okay? We're not in love. And like I'm just some... Rijal pun menemukan rekaman pada malam itu lengkap dengan barang bukti sekaligus memory card dan sebuah pesan bertuliskan bahwa Bart meminta maaf tak menyerahkan rekamannya lebih cepat karena dengan lengkapnya semua barang bukti sekarang akan membuat Rijal tahu bahwa Bart bukanlah orang yang salah. Dear detective, sorry I didn't give these to you sooner. Because I'm not the person you're looking for. Alhasil Andrea dan si pria yang berencana untuk hidup bersama pun harus kandas saat polisi mengejar mereka, sehingga Bart bisa tenang dengan melanjutkan hidupnya untuk terus belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain. Hey, how you doing? Tamat ending yang sangat memuaskan.